kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Maria Dikenalakan, NIM 1703030141, mahasiswa sosiologi semester 6 kelas C. Sesuai dengan tugas yang telah diberikan oleh Bapak pada mata kuliah pendidikan anti korupsi, di sini saya akan mencoba untuk menganalisis tentang cara atau model dan kemungkinan terjadinya korupsi pada anggaran dana penyelesaian corona, sebab dana 500-an triliun dianggap sangat besar. Di sini saya akan mencoba untuk menganalisis atau menjelaskan sesuai dengan konteks yang telah saya baca pada https://kolom.tempo.co dan https://mcindonesia.com. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan sesuai dengan keterbatasan kemampuan pikiran saya. Yang pertama, pada dasar pemikiran kita perlu ketahui bahwa korupsi ada sejak lama di Indonesia, dalam halnya seperti penyalahgunaan wewenang, penyuapan, pemberian uang pelicin, pengutusan liar, pemberian imbalan atas dasar kolusi dan nepotisme, serta penggunaan uang negara untuk kepentingan pribadi oleh masyarakat yang dapat diartikan sebagai suatu perbuatan korupsi dan dianggap hal itu sebagai lazim yang terjadi di negara ini. Dan pada saat ini perlu kita ketahui bahwa di Indonesia sedang mekar-mekarnya dengan ancaman virus corona atau COVID-19, di mana perlu kita ketahui bahwa kemungkinan terjadi korupsi pada anggaran dana penyelesaian corona mempunyai pencegahan korupsi dana wabah corona seperti yang telah saya baca pada https://tempo.co dan https://mcindonesia.com yang dituliskan oleh Emerson Yunto. Beliau adalah penggiat anti korupsi dan wakil direktur visi integritas. Menurut beliau yang beliau tulis, pemerintah menyatakan telah menyiapkan dana alokasi khusus untuk pencegahan dan penanganan wabah corona atau COVID-19 hingga mencapai 62 triliun dan lembaga pemerintah yang prioritas penggunaannya masih bisa ditangguhkan. Di sini sisi anggaran dana bencana pada bencana corona atau COVID-19 sebesar 62 triliun menunjukkan keseriusan pemerintah dalam upaya pencegahan dan penegahan wabah corona atau COVID-19 di Indonesia yang sudah sangat masif. Namun di sisi lain, besarnya jumlah dana yang dihanturkan menimbulkan kekhawatiran akan disalahgunakan dikorupsi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pada hal ini, dari catatan Indonesia Corruption Watch selama 10 tahun terakhir, terdapat sedikitnya 87 kasus korupsi dan bencana yang ditangkap oleh kepolisian atau kejaksaan ataupun komisi pemberantasan korupsi. Titik rawan korupsi dana bantuan bencana yang terletak pada tahap tanggap darurat atau uang jutaan bahkan miliaran ataupun rupiah, dan mempunyai pertanggungjawaban yang sangat jelas. Menurut regulasi anti korupsi, sesungguhnya ancaman hukuman bagi koruptor dana bencana sudah sangat menjelaskan pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Di dalamnya tentang pemberontakan tindak pidana korupsi, bahkan mengatur hukuman mati bagi para pelaku korupsi dana bencana. Jadi di sini pada pasal 2 ayat 2 nomor Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 menjelaskan bahwa bagi siapa yang mendonorkan atau memberikan sumbangan pada bencana yang terjadi akan dikenakan
hukuman mati, penjara hukuman mati. Melihat dari aturan atau pasal yang sudah berlaku dan ditetapkan ini, meskipun korupsi bantuan dana marak terjadi, tetapi banyak yang tidak, meskipun banyak yang sudah melakukannya, tetapi kita lihat sampai sekarang, hingga saat ini belum ada satupun korupsi dana bencana yang terbukti bersalah, dan terbukti bersalah di pengadilan dan dijatuhi vonis hukuman mati. Daripada hal ini, sejumlah upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah praktik korupsi dana bantuan bencana, termaksud dalam dana bantuan untuk penanganan virus corona atau COVID-19 yang akan segera dikucurkan pemerintah. Di sini perlu kita ketahui bahwa yang perlu pemerintah lihat ada 3. 1, pemerintah dan lembaga penanggalan hukum perlu memberikan peringatan disertai sanksi tugas pada pejabat yang melakukan bantuan tersebut. Yang kedua, pengelolaan dan bencana harus transparan dan akan setiap hal ini harus diumumkan secara terbuka, tidak secara tertutup, tapi harus diumumkan secara terbuka. Yang ketiga, membuat suatu tugas gugus yang akan menerima pengaduan dari masyarakat dan mengantisipasi penggunaan dana khusus bencana, seperti bencana yang terjadi pada akhir-akhir tahun sebelumnya, kemudian pada tahun sekarang yang terjadi pada 2020, virus corona atau COVID-19. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian diucapkan terima kasih.